Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda ya. Pada saat ini kita akan membahas di pasalnya yang ke-66 dan pasalnya yang ke-67. Tapi sebelumnya kami mengundang ya akan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama berkumpul ya, untuk kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini dan kita boleh mengerti akan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Judulnya kemuliaan usaha bekerja ya, kemuliaan usaha bekerja adalah maksud Tuhan hendak meringankannya dengan bekerja susah payah kejahatan yang telah dibawa ke dalam dunia ini oleh pelanggaran manusia. Dengan bekerja keras segala pencobaan setan bisa dibuat tidak berkuasa dan ombak kejahatan ditahankan. Dan meskipun selalu diikuti oleh kesusahan, kelelahan, dan kesakitan, tetapi bekerja keras masih menjadi satu pancaran kesukaan dan pertumbuhan, serta satu perisai terhadap pencobaan. Latihannya itu menghentikan penurutan keinginan hati, serta menambahkan kerajinan, kesucian, dan keteguhan. Dengan demikian, ia menjadi sebagian daripada maksud Tuhan untuk mengembalikan kita daripada kejatuhan dosa. Ya, jadi kita mempunyai suatu kesempatan ya, kita berusaha untuk bekerja ya, bekerja sebagai umat-umat Tuhan pada zaman akhir ini, bekerja keras untuk melawan si iblis ya. Jangan sampai kita menyerah dengan bisikan-bisikan iblis, tetapi biarlah kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kerajinan, kesucian, dan keteguhan hati ya. Kerja tubuh lawan permainan olahraga ya. Pada umumnya orang merasa bahwa kerja tubuh itu merendahkan derajat, tetapi orang juga boleh berlelah sekeras-kerasnya dalam permainan kriket, kasti, dan pertandingan boksen dengan tiada dipandang orang sebagai suatu hal yang merendahkan. Setan amat bersuka jikalau ia melihat manusia memakai kekuatan tubuh dan pikirannya dalam perkara-perkara yang tiada memberi pendidikan, yang tiada berguna, yang tiada menolong mereka. Itu akan menjadi satu berkat bagi orang-orang yang perlu pertolongan mereka. Sementara orang-orang muda menjadi cakap dalam berbagai macam permainan sport ya, yang tiada memberi faedah yang sungguh kepada mereka atau kepada orang-orang lain, maka setan bermain sport kehidupan dengan jiwa mereka, serta mengambil segala talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka dan menggantikannya dengan sifat-sifat kejahatannya sendiri. Setan selalu berusaha memimpin orang-orang supaya jangan mengenal Tuhan ya. Ia berusaha memenuhi dan menghisap segenap pikiran manusia sehingga Tuhan tidak mendapat tempat lagi di dalamnya. Ia tidak mau manusia mendapat pengetahuan tentang Khalqnya. Dan ia amat bersuka sekali jikalau ia dapat menjalankan satu permainan sport kalau pertunjukan tonil atau bioskop yang akan mengacaukan pikiran dan perasaan orang muda demikian rupa sehingga mereka lupa akan Tuhan dan surga ya. Jangan sampai pada saat kita melakukan suatu pekerjaan ya, biarlah kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun itu yang kita lakukan ya, kita minta hikmat daripada Tuhan. Biarlah kita melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya, karena setan sangat pintar, dia sangat cerdik untuk mengelabui akan manusia, khususnya kepada orang-orang muda ya. Biarlah pada saat kita ya ingin melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan penuh hati-hati, lakukanlah itu dengan tuntunan Tuhan ya. Jangan sampai kita mengambil tindakan kita sendiri, jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri ya, karena setan akan masuk untuk mengelabui kehidupan kita ya. Satu daripada perisai-perisai yang teguh terhadap kejahatan yaitulah pekerjaan tangan yang berguna. Sedang kemalasan adalah satu daripada kutuk yang terbesar ya. Kemalasan adalah suatu kutuk yang terbesar. Karena dosa, kejahatan, dan kemelaratan selalu mengikuti dia. Orang yang selalu rajin bekerja dan selalu bersuka cita,
dalam pekerjaannya tiap-tiap hari adalah anggota masyarakat yang berguna. Ya, dengan adanya kesetiaan dalam berbagai jenis kewajiban yang terletak pada jalan kehidupannya, mereka membuat kehidupannya menjadi berkat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Dengan bekerja rajin, mereka terpelihara daripada banyak jerat setan yang masih mendapat beberapa kejahatan untuk dikeluarkan oleh tangan-tangan yang malas. Satu kolam yang diam, airnya segera akan berbau busuk. Ya, tetapi satu anak sungai yang mengalir, ya, menyebarkan kesehatan dan kesukaan kepada seluruh negeri. Yang pertama mengumpamakan orang pemalas dan yang lain mengumpamakan orang yang rajin. Ya, digambarkan di sini orang pemalas itu sebagai satu kolam yang diam airnya, ya, segera akan apa? Berbau busuk. Tetapi satu lagi anak sungai yang selalu mengalirkan, menyebarkan kesehatan dan kesukaan ke seluruh negeri digambarkan sebagai orang yang rajin, ya, lalu menggunakan akan kehidupannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil sekalipun, ya, dan itu boleh menjadi berkat seperti sungai. Anak sungai yang kecil ini mengalirkan akan airnya kemanapun, ya. Itu pula dengan kita mengalirkan setiap berkat kita kepada orang lain. Teladan Yesus, kehidupan dunia yang penuh dengan kerja berat yang sudah ditentukan bagi penduduk dunia ini boleh jadi berat dan memenatkan, tetapi yaitu sudah dipermuliakan oleh bekas telapak kaki penebus manusia, sehingga siapa yang berjalan pada jalan yang telah disucikan itu selamatlah dia. Dengan nasihat dan teladan, Yesus telah mempermuliakan pekerjaan tangan yang berguna. Mulai dari waktu ia kecil selalu hidupnya dipenuhi dengan pekerjaan yang berat-berat, ya. Bagian yang terbesar dalam kehidupannya di atas dunia ini sudah dipakai buat bekerja dengan sabar dalam bengkel tukang kayu di Nazaret, ya. Dengan berpakaian sebagai orang upahan, Tuhan kehidupan itu sudah berjalan pada lorong kota tempat tinggalnya yang kecil pada waktu pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Dan malaikat-malaikat yang berkhidmat menyerta dia sementara ia berjalan bersama-sama, ya, orang tani dan orang upahan dengan tiada dikenal dan tiada dihormati, ya. Pada saat dia bekerja, dia pergi bekerja, dia pergi dengan sukacita, dengan raut wajah yang sangat gembira, sangat senang. Dia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, ya. Di situ dikatakan pada saat dia pulang, malaikat-malaikat menyertainya, ya. Jadi sangat indah sekali, sangat luar biasa sekali bila mana kita bekerja dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Apapun itu yang kita lakukan, kerjakanlah dengan sepenuh hati kita, ya. Maka Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk selalu menjaga, melindungi kita, ya, setiap saat. Bekerja dengan akal budi adalah satu obat yang menyehatkan bagi bangsa manusia. Ia membuat orang-orang yang lemah menjadi kuat, ya, orang-orang miskin menjadi kaya, dan orang-orang yang bersusah menjadi bersuka-suka, ya. Setan selalu mengintai, ya, sedia untuk membinasakan orang-orang yang karena kemalasannya memberi kesempatan kepada setan. Akan mendekati dia dengan menyamarkan diri dengan cara yang sangat menarik hati. Tidak pernah ia mendapat lebih banyak kemenangan dari apabila ia datang kepada orang-orang pada waktu di mana mereka tidak berbuat apa-apa, ya. Jadi setan datang kepada orang-orang yang malas, yang hanya mau berpangku tangan, ya, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, ya. Biarlah pada saat kita mendengarkan renungan ini, ya, biarlah kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga kita boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini, dia tidak pernah diam. Jangan sampai kita duduk, ya, melamun, ya, memikirkan hal-hal untuk menyenangkan diri kita. Disitulah setan akan menarik kita, ya. Dia akan memberikan, dikatakan dia akan mendekati kita dan dia akan menyamarkan dirinya
dengan cara yang sangat menarik hati kita. Pelajaran kerajinan yang memuaskan hati. Salah satu akibat yang jahat yang timbul dari kekayaan dan yang terbesar pula ialah adanya anggapan menyatakan ya bahwa bekerja dengan tangan sangat merendahkan derajat ya. Nabi Yehezkiel sudah berkata bahwasanya inilah salah Sodom adikmu itu, dan kekenyangan makan dan alpa, selamat sentosa menjadi bagiannya dan bagian anak-anaknya pun, tetapi tidak dikuatkannya dengan orang papa dan dengan orang dan orang miskin ya. Yehezkiel 16 ayat 49. Di sini dilukiskan di hadapan kita segala buah-buah yang hebat dari kemalasan, yang melemahkan pikiran, yang merendahkan jiwa dan memutar balikan pengertian, serta menjadikan satu kutuk terhadap perkara yang sebenarnya diberikan sebagai berkat. Ada laki-laki dan perempuan yang bekerja yang melihat satu perkara yang besar dan baik dalam kehidupan, dan yang mau memikul segala tanggungannya dengan percaya dan penuh pengharapan. Pelajaran yang perlu tentang kerajinan dan memuaskan hati dalam segala kewajiban kehidupan masih harus dipelajari lagi oleh kebanyakan pengikut Kristus. Bekerja untuk Tuhan dalam keadaan sebagai tukang perawat, mesin dalam pabrik, sebagai saudagar, sebagai hakim, dan sebagai orang tani, dengan membawa alasan-alasan agama Kristen dalam pekerjaan biasa dalam kehidupan sehari-hari, menuntut lebih banyak kemurahan dan latihan tabiat yang lebih keras daripada bekerja sebagai seorang pekabar Injil yang terkenal dalam ladang yang terbuka. Membawa agama dalam tempat pekerjaan dan ke dalam kantor perusahaan, menyucikan segala perkara yang kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari, serta mengatur tiap-tiap perbuatan sesuai dengan ukuran dalam perkataan Tuhan, menuntut satu urat syaraf rohani yang kuat, tetapi inilah yang diminta oleh Tuhan. Rasul Paulus melihat kemalasan itu sebagai satu dosa ya. Jadi kemalasan itu adalah dosa. Ia sudah mempelajari pekerjaan membuat kemah baik dalam cabangnya yang tinggi maupun yang rendah, dan sepanjang waktu ia membawa kabar Injil, serta ia mengerjakan pekerjaan tersebut untuk menyediakan keperluannya setiap hari dan orang-orang lain juga. Paulus memandang waktu yang digunakan dengan demikian tidaklah disia-siakan. Sementara ia bekerja, rasul itu mendapat kesempatan bergaul dengan segolongan orang-orang ya, yang tidak bisa didekati dengan jalan lain. Ia menunjukkan kepada teman sekerjanya bahwa kemahiran dalam sesuatu pekerjaan, kerajinan tangan adalah satu karunia dari Tuhan. Diajarkannya bahwa dalam pekerjaan tiap hari juga kita harus memuliakan Tuhan. Tangannya yang sudah mengeras oleh sebab bekerja keras tiada mengurangkan sedikit pun daripada kuasa seruannya yang memilukan. Tuhan menentukan supaya semua orang harus bekerja. Hewan yang bekerja keras memenuhi maksud kelahirannya lebih baik daripada seorang pemalas. Tuhan bekerja terus dengan tiada berhenti. Malaikat-malaikat juga selalu bekerja. Barang siapa yang berharap akan masuk ke dalam surga, di mana mereka tidak bekerja apa-apa, akan kecewa, karena peraturan surga tiada memberi tempat buat kesenangan orang pemalas ya. Jadi surga tidak menerima orang pemalas ya, karena di situ ada peraturannya ya. Di surga kita tidak hanya mendapatkan kesenangan ya, bukan hanya kesenangan seperti mana kita dapatkan di dunia ini ya, tapi ini adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa ya. Tetapi bagi orang-orang yang penat dan memikul tanggungan yang berat dijanjikan perhentian. Hamba-hamba yang setia yang akan disambut dari pekerjaannya kepada kesukaan Tuhan. Dia akan menanggalkan alat persenjataannya dengan bersorak kesukaan, serta melupakan keributan peperangan dalam perhentian yang mulia yang disediakan bagi orang-orang yang sudah menang. Menabur biji-bijian di tepi segala air. Tuhan berseru kepada umatnya supaya mengajarkan jenis-jenis pekerjaan pekabaran Injil, serta menabur biji-bijian di tepi segala air. Kita melakukan hanya sebagian kecil dari pekerjaan yang ia ingin kita lakukan
di antara tetangga-tetangga dan sahabat kenalan kita, dengan berlaku manis budi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang sakit, dan kepada orang-orang yang berduka cita, ya. Bisa mendapat pengaruh atas mereka itu sehingga kebenaran Tuhan bisa masuk ke dalam hatinya. Janganlah kita pernah membiarkan kesempatan-kesempatan yang demikian untuk menolong orang lain lalu dengan tidak digunakan. Itulah pekerjaan pekabaran Injil yang termulia yang kita harus lakukan. Pekerjaan menerangkan kebenaran dengan kecintaan dan pengasihan dari satu rumah ke rumah yang lain, setuju dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya waktu ia menyuruh mereka itu pergi mengerjakan pekerjaan mengabarkan Injil pada pertama kalinya. Karunia menyanyi. Orang-orang yang ada karunia untuk menyanyi perlu sekali. Nyanyian adalah satu jalan yang paling berpengaruh untuk memasukkan kebenaran rohani ke dalam hati. Sudah sering terjadi bahwa perkataan-perkataan dari satu nyanyian kudus telah membuka pancaran pertobatan. Segala anggota sidang tua dan muda harus diajar pergi mengabarkan kabar yang paling akhir ini kepada dunia. Jikalau mereka pergi dengan rendah hati, maka malaikat-malaikat Tuhan akan pergi beserta dengan mereka, ya. Serta mengajar mereka itu bagaimana mengangkat suaranya dalam permintaan doa, dan bagaimana membuka suaranya akan menyanyi, dan bagaimana mengabarkan pekabaran Injil buat zaman sekarang. Hai orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, terimalah pekerjaan kemana Tuhan telah panggil engkau. Ya, Yesus akan ajarkan padamu bagaimana memakai segala kepahamanmu dengan berhasil, sementara engkau terima pengaruh Roh Suci yang menghidupkan itu serta berusaha mengajar orang-orang lain. Maka pikiranmu akan disegarkan dan engkau akan menjadi cakap mengatakan perkataan-perkataan yang baru dan ajaib indahnya bagi pendengar-pendengarmu. Yang mengabarkan Injil bersama-sama dengan pekerjaan obat-obatan. Pekerjaan mengabarkan Injil bersama-sama dengan pekerjaan obat-obatan memberi kesempatan buat bekerja. Gelojo dalam perkara makanan dan tidak tahu tentang undang-undang alam telah menerbitkan banyak di antara penyakit yang ada, dan dengan begitu sudah merampas dari Tuhan kemuliaan yang patut dipersembahkan kepadanya. Oleh sebab kegagalan dalam hal penyangkalan diri, maka banyak daripada umat Tuhan tidak bisa mencapai derajat kerohanian yang tinggi yang ia telah maksudkan bagi mereka itu. Ajarkanlah kepada orang-orang bahwa lebih baik mengetahui bagaimana mereka bisa tinggal sehat daripada mengetahui bagaimana menyembuhkan penyakit. Ya, kita harus menjadi pendidik-pendidik yang berakal budi, yang memberi amaran kepada segala orang tentang soal menurut nafsu sendiri. Sementara kita melihat segala kesengsaraan, kekurangan, dan kesakitan yang sudah datang ke atas dunia ini oleh sebab kebodohan manusia, maka bagaimana kita bisa berdiam diri dengan tidak membuat kewajiban kita yang memberikan penerangan pada orang-orang yang lain dan pertolongan kepada orang yang sengsara. Oleh sebab segala jalan yang menuju kepada jiwa itu sudah tertutup oleh perasaan syak yang bengis itu, maka banyak orang tidak mengetahui asas-asas hidup yang sehat. Kita bisa melakukan satu pekerjaan yang baik dengan memberi pelajaran kepada orang lain tentang bagaimana menyediakan makanan-makanan yang menyehatkan. Cabang pekerjaan ini sama perlunya dengan sesuatu pekerjaan lain yang dapat dikerjakan, ya. Lebih banyak orang sekolah masak-masakan dan beberapa orang harus bekerja dari satu rumah ke rumah yang lain serta memberi pelajaran bagaimana menyediakan makanan yang sehat. Sesungguhnya banyak orang yang akan diselamatkan daripada kerusakan tubuh, pikiran, dan tabiat oleh pengaruh pembaruan kesehatan, ya. Jadi sangat penting sekali tentang makanan kita, kesehatan akan tubuh kita, ya. Karena dikatakan bahwa bila mana engkau makan, bila mana engkau minum, aku melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan berarti kita harus minta hikmat Tuhan, ya. Hikmat Tuhan sehingga pada saat kita menyediakan makanan itu memang untuk menyehatkan akan tubuh kita, ya. Tubuh kita adalah bait suci Tuhan, ya. Jangan sampai kita memasukkan hal-hal yang merusak akan tubuh kita.
Ya, bila mana kita mempunyai talenta memasak, mempunyai talenta menyanyi, apapun itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biarlah kita sebagai aliran anak sungai, ya, memancarkan akan aliran air itu kepada semua orang, sehingga mereka boleh merasakan akan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Dan juga teladan daripada Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini, ya, dia memberikan teladan yang sangat luar biasa kepada kita, ya. Teruslah kita mempelajari akan firman Tuhan itu, sehingga kita boleh mengerti akan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Inilah saatnya untuk kita bangun, untuk kita bangkit, ya, untuk memandang kepada Yesus, ya, sehingga Yesus pun, ya, dapat pelihara kita, dapat memberkati kita untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, ya. Dan juga dikatakan apapun itu pekerjaan kita, ya, yang kita lakukan, biarlah kita lakukan, bekerjalah itu dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Dan juga pada saat di sini dibahas tentang Rasul Paulus, ya, pada saat Rasul Paulus dia bekerja untuk Tuhan, ya, di situ dia juga menjual akan tenda, dan situ dia mendapatkan sahabat-sahabat yang banyak, ya. Dan dia menjual tenda itu, dia mendapatkan pengalaman itu, dia melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hatinya, dengan rasa sukacita. Dia mendapatkan sahabat yang bisa dia bagikan akan nasihat firman Tuhan, ya, dan dia mengerti, ya, apa yang mereka rasakan, dan dia mengerti, ya, apa yang harus diberikan kepada mereka. Dia sangat dekat dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi biarlah kita menggunakan, ya, akan tangan kita, ya, untuk bekerja, ya. Jangan sampai kita hanya memangku tangan kita, melakukan hal-hal yang hanya memuaskan diri kita sendiri, ya. Biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, ya. Biarlah renungan pada saat ini, ya, boleh menolong kita untuk mengambil komitmen kita masing-masing pada saat ini, untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus, ya. Jangan sampai pada saat kita sudah mengambil jalan untuk mengikuti Yesus, ya, jangan sampai kita berbalik lagi, ya. Biarlah kita terus minta tuntunan Tuhan, terus berdoa, sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita, ya, untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Tuhan memberkati.